Pemirsa masih di Hidup Sehat bersama Intan dan juga Dokter Dika, spesialis penyakit dalam. Nih kita masih membahas ya dokter tentang pentingnya jaga otot untuk awet muda. Nah dokter, tapi kalau misalnya nih ada seseorang yang sudah terlanjur kehilangan masa otot di usia paruh baya, misalnya kayak 45 sampai 59 tahunan tuh. Nah apakah memang latihan beban atau latihan otot ini bisa untuk memperbaiki atau membantu itu dokter? Oke, jadi otot itu adalah organ hidup yang punya efek atau punya part yang penting dalam tubuh kita. Selain untuk menjaga tubuh kita agar tetap tegak, atau misalnya dalam rangka tubuh kita untuk menyokong tulang kita, ternyata otot itu sepenting itu untuk menjaga metabolisme tubuh. Dia akan menjaga sensitivitas insulin, dia akan menjaga pengeluaran dari hormon, dan dia juga akan memperbaiki ketika tubuh kita dalam kondisi keradangan. Sehingga memang otot itu sepenting itu. Kalau tadi ditanyakan kalau semisal usia sudah 45 tahun, bisa nggak sih nabung otot? Ya udah ke atas gitu ya. Udah lebih ke atas. Nah, kondisi sarkopenia ini memang tidak bisa dicegah. Kita diem aja tanpa aktivitas apa-apa aja, tubuh kita atau otot kita memang sudah menyusut 3-8% setiap dekadenya. Tapi kita bisa menutup dengan nabung otot tadi, Intan. Jadi meskipun usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, asalkan otot itu diberikan stimulus yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai bebannya, sesuai dengan tubuhnya, memang otot itu akan tetap bisa berkembang dan tetap bisa ditabung. Nah dokter, tapi ada fakta dan mitos yang beredar nih dokter. Katanya olahraga kardio lebih penting daripada latihan beban di usia paruh baya. Ini fakta atau mitos? Mitos. Jadi kalau misalnya kita ngomong masalah olahraga, jalan kaki ribuan langkah itu baik. Jadi jalan kaki 2.500 sampai 3.000 langkah itu baik, Intan. Untuk meningkatkan dari fungsi jantung, fungsi paru, kemudian untuk otak kita, untuk pikiran kita, kognitif dan lain sebagainya. Cuman jangan lupakan nabung otot atau latihan beban. Jadi latihan beban itu adalah satu hal yang memang wajib dimasukkan, yaitu direkomendasikan 2 kali setiap minggunya untuk dapat mensupport latihan aerobik atau jalan kaki kita. Nah dokter, tapi kan ini kan kita sebagai anak ya, ke orang tua terutama biasanya kalau lihat orang tua kita membawa bawaan berat aja tuh udah kayaknya aduh kasihan, jangan mah pasin aku aja yang bawa, kasihan gitu kalau bawa beban yang berat. Nah ini tapi dokter bilang tadi kan katanya harus tetap latihan angkat beban untuk menjaga kekuatan otot, terutama juga di usia paruh baya untuk membantu menjaga masa otot ya dokter ya. Nah ini apakah memang ada batasannya dokter untuk mungkin beratnya seberapa atau di usia-usia tertentu sudah tidak boleh dilakukan lagi atau gimana tuh dokter? Ada nggak batasannya? Oke, kembali ke konsep healthy aging tadi. Selama memang tadi latihan beban dan juga latihan olahraganya memang sudah ditabung sejak dari muda, maka masa tuanya ada satu kondisi yang dinamakan robust. Jadi orang tua itu akan jauh lebih mandiri. Bisa dilihat dong, orang yang memang sudah nabung, sudah terbiasa dengan olahraga, maka ketika tuanya dia mau traveling ke beberapa negara, naik turun tangga, mau angkat turun koper, kita ngangkat koper ke pesawat itu aja butuh otot, Intan. Jadi memang kalau semisal dikatakan orang tua kemudian dibiarkan untuk tidak dilatih ototnya, itu malah salah besar. Jadi meskipun orang tua tetap harus kita berikan stimulus untuk menabung ataupun mengembangkan masa ototnya sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau semisal yang bersangkutan memang hanya bisa mengangkat kresek katakanlah atau kantong plastik katakanlah misalnya 5 kilo, ya tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Kalau semisal ternyata dia hanya bisa dari posisi duduk berdiri seperti tadi squat katakanlah misalnya 10 kali dalam satu set, ya tidak apa-apa. Tapi tidak berarti orang tua kemudian dibiarkan untuk tidak latihan otot. Itu malah menjerumuskan. Niatnya sayang tapi malah akhirnya nggak sayang nih ceritanya. Iya dokter. Berarti artinya memang kalau orang tua kita juga sudah menabung otot dari masa mudanya, ini akan lebih baik menjadi lebih mandiri ya dokter ya. Dan kalau misalnya melihat orang tua kita ternyata kelihatan masih mampu, masih baik-baik aja melakukan angkat-angkat beban, mungkin naik turun tangga, ya nggak apa-apa gitu ya dok ya artinya. Malah kalau bisa kita barengin orang tua kita jaga orang tua kita dan kita berikan contoh juga nih ke anak cucu kita juga. Oke, nah ayo dong pemirsa kita jaga orang tua kita bareng-bareng ya dok ya. Nah dokter, tapi selain olahraga nih, selain olahraga kekuatan, olahraga latihan beban, ada nggak sih nutrisi yang bisa dikonsumsi nih dokter agar otot kita tetap sehat dan juga kuat serta awet muda? Oke, kalau semisal kita tadi sudah latihan beban, maka pemenuhan nutrisi itu adalah satu hal yang wajib nih ceritanya. Karena ternyata memang untuk membentuk masa otot kita butuh nutrisi yang adekuat. Katakanlah misalnya protein. Protein itu untuk pembentukan masa otot sangat signifikan. Dari WHO sendiri merekomendasikan untuk laki-laki usia 19 sampai 64 tahun adalah 65 gram per harinya.
Sedangkan untuk perempuan adalah 60 gram per harinya. Lansia kemungkinan kebutuhannya jauh lebih besar lagi. Sehingga memang kalau semisal kita sudah nabung otot, yuk nutrisinya harus dipenuhi. Terutama memang adalah protein dan komponen-komponen asam amino lainnya. Oke nih, dokter kan tadi kan bilang katanya olahraga harus, terus kelengkapan nutrisi juga harus nih dokter. Yes. Kalau misalnya milih salah satu aja boleh nggak sih dokter? Kan nggak banyak orang nih, nggak semua orang suka sama latihan angkat beban gitu dok. Jadi kalau semisal harus milih salah satu, saya tidak merekomendasikan. Dua-duanya penting, Intan. Harus beriringan gitu? Harus beriringan dan harus komprehensif. Jadi misalnya harus latihan beban, pemenuhan nutrisinya juga harus dilakukan dengan baik. Nah itu dia pemirsa ya, kalau mau awet muda harus dilakukan dua-duanya dan harus sejak dini ya dokter. Benar. Sejak sekarang, jangan nunggu sampai nanti udah tua, udah berusia lanjut ya dokter ya. Nah dokternya aku tadi kan denger ada kata-kata HMB nih dokter. HMB itu apa sih dokter, bisa dijelasin nggak? Jadi HMB itu adalah satu asam aminoleusin atau salah satu pembentuk dari protein yang memang banyak kita temukan di berbagai macam makanan. Kita bisa temukan mulai dari ikan, alpukat, dan lain sebagainya. Namun memang HMB ini kalau semisal memang diserap dari makanan itu penyerapannya nggak terlalu banyak, Intan. Jadi sekitar cuma 5% aja. Nah maka dari itu memang kita harus penuhi dari yang lainnya, dari produk yang lainnya. HMB sendiri kalau semisal dipenuhi 1,5 gram per harinya, ini sesuai dengan penelitian yang terbaru dapat meningkatkan massa otot 2 kali lebih baik dibandingkan dengan produk yang tanpa HMB. Oh, menarik dokter. Ternyata ini memang adalah komponen yang sangat penting ya untuk dikonsumsi, apalagi untuk menjaga kekuatan otot dan kalau pingin awet muda. Oke dokter, terima kasih banyak. Informasinya luar biasa dokter. Ini bermanfaat banget untuk Intan dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih dokter. Sama-sama Intan. Terima kasih. Pemirsa, selain olahraga kekuatan seperti latihan beban, kita juga harus memperhatikan asupan nutrisi bagi otot kita agar tetap sehat dan awet muda, serta meningkatkan kualitas hidup kita. Salah satunya dengan konsumsi susu dengan kandungan HMB seperti Hilo Platinum. Susu dengan whey protein, sumber protein berkualitas dengan komposisi asam amino lengkap yang baik untuk otot, serta mengandung HMB, yaitu turunan protein yang terbukti mencegah penyusutan otot dan meningkatkan kekuatan otot. Tinggi kalsium untuk tulang kuat. Selain itu, Hilo Platinum merupakan satu-satunya susu dengan kandungan alga merah yang merupakan sumber kalsium dan 74 mineral organik yang mudah diserap oleh tubuh. Hilo Platinum juga rendah laktasa sehingga aman dikonsumsi dan praktis. Pemirsa, yuk nabung otot minum Hilo Platinum. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah Intan menemani Anda semuanya dengan sejumlah informasi menarik. Saatnya Intan pamit, saksikan Hidup Sehat besok di waktu yang sama. Indonesia, hidup sehat.